Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori ekonomi Islam. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Rizky Yulianti, NIM 4318013 sebagai pemateri 2. Yang kedua yaitu saya sendiri, Maulida Isnaini Afawahid, NIM 4318038 sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Dan yang terakhir yaitu Amin Murtado, NIM 4318100 sebagai pemateri 3. Kita akan memasuki materi yang pertama yaitu Islam dan teologi tauhid. Ekonomi tauhid dan takwa sebagai grand teori ekonomi Islam. Pertama, pengertian tauhid. Kata tauhid berasal dari bahasa Arab yaitu kata wahada, yuwahidu, tauhid yang berarti mengesahkan. Sedangkan menurut istilah, tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam uluhiyah, rububiyah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua yaitu pengertian ekonomi. Ekonomi berdasar syariah atau ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan tauhid. Landasan filosofis inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme dan sosialisme, karena keduanya didasarkan pada filsafat sekularisme dan materialisme. Selanjutnya yaitu tauhid sebagai landasan fundamental ajaran Islam. Ketauhidan yang terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketauhidan yang mempertautkan kehidupan keseharian manusia dengan kekuasaan Allah atau transendensi kehidupan, atau mentransformasikan ketauhidan keimanan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari atau yang disebut dengan tauhid sosial. Jadi kata kuncinya pada dua hal, yaitu yang pertama transformasi ketauhidan dan yang kedua transendensi kehidupan. Selanjutnya adalah materi tentang tauhid teologi, antropologi, dan kosmologi. Yang pertama ada tauhid teologi. Tauhid ini dalam perspektif mengandung dua prinsip penting. Yang pertama ada Islam sangat mengutamakan ilmu pengetahuan yang benar sesuai dengan realitas dan sebaliknya, menolak segala pengetahuan yang menyimpang dari kebenaran, tidak berkaitan dengan realitas. Yang kedua ada keyakinan pada keesaan Tuhan dan kebenaran, tidak mengakui terhadap segala bentuk kontradiksi dan paradoks, dan sebaliknya mengakui keteraturan dan keharmonisan. Yang kedua ada tauhid antropologi. Salah satu kelanjutan logis dari prinsip keesaan Tuhan atau tauhid adalah faham persamaan manusia, kesatuan kemanusiaan. Yang pertama ada jiwa-jiwa yang kerdil, yakni perilaku robotisme yang hanya menuruti perintah atasan dengan mengabaikan nurani dan daya nalarnya. Yang kedua ada hubungan vertikalisme, juga akan memperkokoh piramida umat manusia, baik itu berbentuk feodalisme, kapitalisme, sosialisme maupun otoriterisme yang mendudukkan manusia berdasarkan status sosialnya. Yang ketiga ada tauhid kosmologi atau kesatuan penciptaan alam. Tauhid ini adalah falsafah tentang alam dan manusia. Dalam perspektif tauhid didasarkan pada asas ketuhanan
yang fungsional, dalam arti bahwa Allah satu-satunya pencipta alam dan manusia. Dipandang dari aspek penciptaan ini, hubungan manusia dan alam pada hakikatnya adalah hubungan sesama ciptaannya. Selanjutnya ada tauhid kebudayaan dan tauhid masa depan. Tauhid kebudayaan adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan perilaku dari seseorang yang didasari oleh sistem nilai ketauhidan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuat dan tidak dapat bergoyah sedikit pun walau diserang dari segala arah, baik pemikiran, keyakinan, kecintaan, perbuatan yang tercela. Kemudian ada tauhid masa depan. Tauhid ini adalah ideologi pendidikan masa depan. Masa depan pendidikan Islam dipengaruhi oleh 3 isu besar. Yang pertama ada globalisasi, demokratisasi, dan liberalisasi Islam. Tauhid sebagai prinsip pengetahuan artinya tauhid sebagai asas epistemologi dan metodologi pengetahuan. Epistemologi memunculkan rasa sadar nilai sebagai pengantar manusia mencapai kebenaran nilai. Metodologi berfungsi sebagai pendorong manusia untuk mencari dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Ya, selanjutnya tauhid sebagai pandangan hidup dalam Islam. Tauhid merupakan sumber kehidupan jiwa dan pendidikan kemanusiaan yang tinggi. Tauhid memberikan pendidikan pada jiwa manusia untuk ikhlas. Dengan tauhid, manusia yakin bahwa ia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keikhlasan itu sendiri adalah tujuan hidup untuk mencapai ridho ilahi. Next, Nabi Muhammad SAW sebagai model ekonomi Islam. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dikenal dengan sebutan sifat wajib bagi Rasul. Sifat ini merupakan pencerminan karakter Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat dan menjalankan kegiatan ekonomi. Sifat yang pertama yaitu asidik atau jujur. Jujur nilai dasarnya adalah integritas, ikhlas, terjamin, dan keseimbangan emosional. Lalu sifat yang kedua yaitu al-amanah atau dapat dipercaya. Dikatakan amanah ketika ia berlaku jujur, tidak boleh membohongi, menipu, dan mencuri. Memiliki kebenaran untuk melakukan hal yang benar, membangun reputasi yang baik, serta setia berpihak kepada keluarga, teman, dan negara. Yang ketiga adalah tabligh atau menyampaikan. Sifat ini nilai dasarnya adalah komunikatif. Lalu yang keempat, fatonah atau cerdik dan bijaksana. Fatonah berarti memiliki pengetahuan yang luas. Kecerdasan yang dimaksudnya ini bukan hanya kecerdasan intelektual saja, tapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.